sore hari ini, yaitu pada pertemuan ke-8. Untuk seluruh mahasiswa untuk menyalakan kameranya ya, atau on cam. Silahkan. Oke. Hari ini pada pertemuan ke-8 kita akan membicarakan mengenai prinsip latihan ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi dan sambil menunggu nanti Pak Samsul bergabung, setelah saya cek untuk tes Harvard Step Test yang telah dilakukan, ada beberapa evaluasi. Jadi nanti saya melalui ketua kelas akan memberikan daftar nama, di mana di daftar nama tersebut ada nama-nama mahasiswa yang harus mengulang tes Harvard Step Test-nya dan yang akan saya gantikan dengan tes yang lain ya. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan sesuai dengan kriteria yang sudah kita berikan gitu ya. Ada yang kursinya terlalu pendek, kemudian ada yang memang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengikuti irama. Nah, nanti akan saya share nama beserta tugasnya ya, apakah diulang tugasnya atau diganti. Tadi saya baru memeriksa sekitar 50 mahasiswa ya. 50 mahasiswa, mungkin sisanya setelah ini akan saya evaluasi. Nah, sehingga nanti malam saya akan berikan daftar nama beserta itunya ya, beserta evaluasinya. Jadi nanti akan saya berikan ke ketua kelas data dan evaluasinya. Evaluasinya itu ada yang saya ganti tugas, ada yang saya ganti tugas, dan ada yang saya beri tugas melakukan ulang tes ya. Jadi tesnya diulang. Oke, sebentar. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan teman-teman yang lain ada yang pending Pak. Ini saya baru dapat datanya. Itu katanya kan dikumpulin minggu depan, berarti hari ini Pak. Itu saya Yang kumpulin mana, nanti ya Pak. Yang pending, teman-teman lain yang ada yang pending. Oh iya, betul yang pending. Saya kumpulin hari ini ya Pak. Ya, betul. Kalau yang pending dikumpulkan hari ini ya. Tapi Oke, kalau aman. untuk yang evaluasi dikumpulkannya minggu depan. Oke Ya. Pak, aman Pak. Sebentar. Karena tadi ada beberapa yang saya evaluasi, ada yang memang sudah bagus melakukannya ya. Sudah sesuai. Dan rata-rata yang bagus itu yang dia melakukan dampingi oleh pendamping ya. Jadi saya harapkan lebih baik kalian yang tidak bisa melakukan sendiri tolong didampingi gitu ya, supaya enak koordinasinya, kemudian ada yang menghitungkan gitu ya, kalian tidak kelimpungan sendiri gitu, karena ada beberapa yang dilakukan sendiri agak kesulitan gitu. Kemudian yang ada beberapa yang melakukannya di sofa, tapi setelah saya cek memang sudah sesuai ya dari segi ketinggiannya. Cuman ada dari kalian yang memang ketinggiannya saya kira itu kurang, jadi nanti akan saya suruh kurang untuk tesnya. Terus juga ada beberapa yang melakukan tidak sesuai dengan ritme, memang karena keterbatasan fisik. Mungkin nanti akan saya evaluasi dan saya ganti dengan tugas yang lain. Halo Pak Iwan. Ya, Pak Samsul, alhamdulillah sudah bisa bergabung Pak. Maaf. Baik Pak, tadi sedikit saya sudah membuka. Ini habis jogging, maaf. Oh iya, mangga Pak, mangga. Ganti nih.
Ya, mangga. Tadi saya sudah sedikit membahas mengenai evaluasi hasil tes, Pak. Jadi Ya, dari hasil tes yang dilakukan mahasiswa, ada beberapa evaluasi yang dilakukan, Pak. Pertama, evaluasi mengenai gerakan. Ada beberapa memang mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk melakukan tes ulang, Pak. Karena memang ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Nah, kemudian ada beberapa hasil. Saya kemarin sudah memberikan instruksi kepada mahasiswa, jika mereka memiliki keterbatasan, lakukan secara maksimal sebisanya. Nah, alhamdulillah saya apresiasi, ternyata banyak mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang memiliki keterbatasan tapi mau melakukan. Namun setelah saya evaluasi hasilnya tidak maksimal, maka kemungkinan akan saya ganti ke tugas yang lain, Pak. Seperti itu. Saya kira mungkin cukup, Pak, untuk evaluasi. Mangga bisa Bapak lanjutkan terkait kelas hari ini di materi yang ke-8, yaitu mengenai prinsip latihan, Pak. Suaranya belum terdengar ya, Pak? Belum ada suaranya, Pak? Apanya Pak Iwa ya? Nah, sudah, Pak, sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah masuk. Ya, Sudah jelas. Oke. Terima kasih Pak Iwa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu gitu ya. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan Pak Iwa, memang betul gitu ya, bahwa olahraga bukan untuk sakit gitu. Olahraga untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kebugaran kita kan begitu. Ya, artinya apa? Artinya kalau Anda punya keterbatasan dari sisi fisik gitu ya. Jadi jangan khawatir, artinya jangan khawatir gitu ya. Jadi ada kompensasi yang lain gitu. Ya, ada konsekuensi yang lain. Bukan ada apa namanya? Penggantinya lah gitu ya. Misalkan Anda tidak bisa lari, jalan. Misalkan dulu ya, ini analogi saja. Tidak bisa jalan, misalkan Anda dengan latihan kondisi fisik tesnya. Fisik juga nggak bisa, ya apa boleh buat kan terakhir dengan kompensasi dengan makalah ya Pak Iwa kalau fisik tidak bisa, push up tidak bisa, squat jump tidak bisa, back up tidak bisa, pokoknya semuanya tidak bisa aja melakukan kompensasinya dengan fisik ya. Ya terakhir mungkin nanti kompensasinya dengan menulis artikel gitu ya, karya ilmiah begitu. Tapi yang apa namanya yang sebanding kan begitu sesuai dengan materinya itu nanti Pak Iwa lah gampang ya. Jadi jangan khawatir, jadi Anda kalau memang punya keterbatasan fisik terutama ya jangan malu-malu ya, silakan komunikasi dengan Pak Iwa, pasti ada kompensasi ya, ada kompensasi yang lain. Apalagi tadi dari sisi peralatan kurang memenuhi persyaratan, ditambah lagi dengan model pembelajaran seperti ini gitu ya, ya jelas lah ya, datanya pun barangkali ya sedikit tidak valid barangkali gitu ya, karena Anda melihat sendiri, mempersepsi sendiri, melakukan sendiri, menilai sendiri gitu kan, ya sebetulnya ya beresiko sih sebetulnya gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang cedera ya Pak Iwa ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik, ya itu sekadar apa menggarisbawahi saja tadi apa yang disampaikan Pak Iwa. Nah, untuk yang sekarang ya materi hari ini setelah Anda apa namanya melakukan UTS ya. Ya saya tadi Pak Iwa lah mungkin nanti yang punya kapasitas untuk mereview atau dan lain sebagainya, memberikan komentar gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini tadi seperti yang Pak Iwa sampaikan yaitu prinsip-prinsip latihan. Sebetulnya di awal kan ini udah disinggung sebetulnya mengenai prinsip-prinsip latihan ini. Pada dasarnya bagaimana kita melakukan aktivitas fisik itu efektif gitu sebetulnya dan tidak menimbulkan cedera sih sebetulnya itu tujuan utamanya gitu. Ya, karena apa dalam prinsip latihan itu bagaimana pemanasan kan begitu. Ya,
bagaimana adanya pemanasan, kemudian biar efektif bagaimana meningkatkan beban latihan, bagaimana setelah Anda latihan ada apa namanya, ada cooling down gitu ya. Kemudian untuk biar cepat dipahami oleh anak didik kita, oleh atlet kita, bagaimana metodologinya, metode latihannya, begitu ya. Jadi memang seputar itu sih sebetulnya gitu. Nah, dari pemanasan barangkali kan sudah Anda di awal sudah mendengarkan barangkali secara garis besar bagaimana, fungsi dari atau tujuan dari pemanasan. Ya, intinya pemanasan itu kan untuk mempersiapkan organ-organ tubuh kita itu untuk menerima beban yang lebih berat lagi gitu dalam proses latihan itu sendiri, ya. Nah, bagaimana biar kita siap tubuh kita menerima, ya suhu tubuh harus dinaikkan, jangan ujug-ujug gitu ya. Kemudian, fleksibilitas biar otot-otot kita jangan waktu pelaksanaan jangan kram atau apa istilahnya kaget, ya. Jadi harus di-stretching dulu begitu, gitu ya. Jadi biar biar maksimal dan yang paling penting pemanasan ini kan biar kita tidak cedera dalam mengikuti proses latihan itu, ya atau perkuliahan olahraga itu. Jadi sebetulnya itu sih gitu, ya. Jadi kalau baca secara teoritis sangat detail di situ gitu kan, dari seperti apa sih pemanasan gitu ya. Nah, pemanasan kan, sebetulnya bagaimana suhu tubuh kita bisa meningkat, kemudian organ-organ tubuh kita siap menerima, ya biasanya dengan, peregangan gitu, ya, yang biasa kita lakukan, ya. Ada apa, peregangan pasif, peregangan aktif gitu. Nah, biasanya untuk kita bisa meregang optimal biasanya suhu tubuh kan ditingkatkan. Persendian dulu kita harus dilemaskan, yaitu dengan biasanya jogging dulu lah gitu kan, jogging gitu kan. Kalau Pak Iwa suruh jogging dulu 3 keliling atau berapa keliling, ya. Setelah itu baru stretching. Stretching pasif dulu kan begitu. Pasif untuk memudahkan dari atas kepala sampai ke ujung kaki, ya. Nah, kemudian ya stretching, secara aktif. Udah mungkin Anda sudah lihat lah gitu, ya. Atau kalau memang kecabangan ada latihan conditioning di situ, dikondisikan dengan bentuk-bentuk gerakan yang akan kita pelajari begitu. Gitu ya, jadi latihan conditioning seperti itu. Berapa lamanya gitu ya, tergantung kita. Kalau kita punya waktu untuk hanya sekedar untuk olahraga kesehatan 20 sampai 30 menit, ya cukup 5 menit lah barangkali gitu. Ya, 5 menit pemanasan, atau waktu kita 1 jam kan bisa 10 menit gitu. Jangan malah capek sama pemanasannya, waktu latihan inti sudah kehabisan tenaga misalkan. Ya taruhlah, 20 menit lah ambil gampangnya saja. Jadi 5 menit untuk pemanasan, 10 menit untuk latihan inti, 5 menit untuk, cooling down gitu. Gitu ya, jadi bagian waktunya seperti itu. Kalau 1 jam, ya kalau memang ya 10 menit, 20 menit, sisanya ya kan gitu ya, 40 menit pakai latihan inti, cukup hemat saya, ya. Nah itu jadi dari sisi pemanasan juga harus Anda betul-betul Anda lakukan. Kadang-kadang kita juga suka lupa gitu, ya. Kurangnya gerak sedikit karena sudah tidak tahan melihat air, kolam renang, sudah tidak tahan melihat trek atletik, ya gerak-gerak sedikit itu ya langsung aja lari. Nah itu kan kadang-kadang itu kebiasaan. Ya kadang-kadang saya pun seperti itu, tadi pagi-pagi ya aku gerak-gerak sedikit langsung lari begitu. Ya begitulah guru begitu ya, jadi bisanya hanya memberikan, tapi kadang-kadang untuk diri sendiri suka lupa begitu. Ya, tapi kalau Anda gitu kan, Anda kalau apapun kegiatannya harus pemanasan dulu, apalagi olahraga yang terstruktur begitu, ya. Ya seperti itu. Jadi pemanasan dari atas kepala sampai ujung kaki, yang pasif dulu misalkan ya, misalkan dari kepala dulu ditarik gitu kan ke belakang, ke samping, tapi hati-hati, karena di situ kan banyak saraf-saraf kalau jangan sampai, over gitu ya, stretching-nya gitu. Ya, kemudian ke bahu, tarik stretch ke atas, lenting kiri, lenting kanan, dorong ke depan, lenting ke belakang, kemudian ke depan, seperti itu. Ya, nah itu harus Anda kuasai gitu. Hal seperti itu. Bisa dilihat lah nanti kalau mahasiswa ITB yang biasa melakukan olahraga gitu ya.
Nah, itu suka melakukan pemanasan terlebih dahulu dan terstruktur kelihatan kalau yang sudah biasa itu. Ya, tidak hanya putar kiri kanan, putar-putar langsung lari enggak, ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita juga kan harus harus apa tahu lah gitu ya. Apa namanya, kira-kira cabang apa atau olahraga apa di awal udah saya sampaikan, ya cukuplah jogging, jalan begitu ya. Ya tidak mesti harus bulu tangkis itu kan atau sepak bola dan lain sebagainya. Ya yang murah meriah lah, yang ekonomis, ya jogging, jalan begitu. Ya. Nah, gitu. Jadi tolong apa namanya? Diperhatikan. Nah, metodenya seperti apa? Ya ini beda kalau dengan kalau kecabangan barangkali. Ya, kecabangan tuh kan harus ada istilahnya metode latihannya gitu. Ya. Nah, kalau di jalan ya mungkin langsung aja jalan, kalau lari langsung lari gitu. Tapi kalau udah masuk ke kecabangan, nah itu ada yang namanya metode latihan bagian dan metode keseluruhan gitu. Nah, biasanya berdasarkan beberapa riset yang pernah saya baca bahwa metode bagian itu yang lebih efektif daripada metode keseluruhan. Apalagi ini khusus untuk yang pemula misalkan, bagian per bagian. Misalkan di bulu tangkis, smash, bagaimana menempatkan kaki dulu, jadi dibagi-bagi. 1, langkahkan kaki kiri, 2, angkat misalkan, nah itu metode bagian. Kemudian hitungan ketiga baru, impact dengan shuttlecock, ada follow through-nya misalkan gitu. Hitungan sampai 4 ya, hitungan sampai 3, hitungan hanya 1, misalkan 1 langsung pukul, 2 langsung pukul. Nah itu metode keseluruhan nantinya. Kalau sudah metode bagian Anda sudah kuasai misalkan, itu langsung metode keseluruhan. Dan berdasarkan riset metode bagian ini lebih efektif begitu. Bagi pemula ya, bagi pemula. Jadi seperti itu. Nah ini kalau menyangkut prinsip-prinsip latihan banyak hal di situ. Ya, belum lagi nanti setelah Anda misalkan model apa metode latihannya, kalau Anda pemula ya metode bagian lah, kalau misalkan dalam cabang apa, tadi bulu tangkis atau renang, ya. Pasti si pelatih memberikannya metode bagian terlebih dahulu, nggak ujug-ujug, "Ayo anak-anak langsung masuk kolam," wah kecebok-kecebok gaya batu gitu, ya. Misalkan untuk gaya bebas saja, freestyle itu kan, jadi itu nggak ujug-ujug suruh renang, ya. Pertama misalkan gerakan kaki dulu, pegang ke tembok, kedua kaki lurus ke belakang. Nah ini, latihan nirmotorik nih masuk tanpa gerakan, jadi membayangkan gitu. Nah ini penting bagi pelatih, apalagi nanti menjelang, kejuaraan ini nih biasanya yang digunakan nirmotorik gitu. Sudah ngelamun gitu kan, siapa lawannya, "Oh kalau saya ke sini," nah gitu kayak gitu. Itu bisa membantu. Ya, bisa membantu untuk, terjadinya gerak, refleks. Ya kalau sudah ada di otak gitu kan, udah diskenariokan, jadi kalau ada seperti itu otomatis begitu, ya. Jadi itu nirmotorik gitu, jadi membayangkan. Ngebayanginnya yang ya gerakan positif gitu ya, dalam kecabangan gitu. Lawannya siapa, oleh pelatih disuruh misalkan membayangkan, oh lagi bertanding melawan, siapa gitu. Udah kebayang, oh kalau dia ngasih shuttlecock ke sudut kiri, kita harus nyimpennya ke sebelah mana menyilang misalkan, ya. Dibayangkan. Nah, nanti pas dalam keadaan yang sebetulnya, pertandingan sebetulnya tuh gerak itu, gitu kan, secara refleks akan terbentuk begitu. Itu penting ya gerakan, metode latihan membayangkan itu ya, nirmotorik seperti itu. Ya kalau Anda lah, kalau jogging nggak perlu dibayangkan saya berangkat ke gazebo jam sekian duduk terus ini ya bukan begitu maksudnya. Ya kalau jogging, jogging aja langsung kan gitu ya. Anda sudah siap, udah pemanasan dan lain sebagainya. Ini maksud saya ke yang perlu, teknik ya, walaupun ya lari juga perlu teknik kan begitu, perlu teknik lari gimana gitu. Makanya biasanya kalau Anda yang pemula sebelum Anda lari itu dikasih latihan conditioning dulu. Bagaimana gerakan tungkai, bagaimana ayunan lengan begitu. Bagaimana saat lari, bagaimana, masuk garis finish gitu, ya. Jadi kalau langsung kita di lapangan ya bisa seperti itu. Ya, kemudian dari sisi intensitas, nah itu kan sudah kemarin sudah dibahas, ya. Untuk olahraga kesehatan kan ya,
intensitasnya berapa? Udah kemarin ada yang ingat untuk olahraga kesehatan? Nah, berarti Anda tidak melakukan proses pembelajaran kalau gitu. Ciri-ciri orang belajar itu ada perubahan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, kemudian yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, perubahan itu sifatnya permanen. Nah, ini dia, kan itu kata saya. Bahwa orang-orang itu melakukan pembelajaran. Nah, kalau misalkan sekarang lupa lagi ya bagaimana Anda dikatakan seorang pembelajar? Berapa? Berapa persen dari denyut nadi maksimal? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Berapa? Hah? Sama sekali tidak tahu. 70-75 kalau nggak salah, Pak. Ya, ya 70 lah batas bawahnya, 85 batas ininya misalkan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana menentukannya dari DNM? DNM-nya rumusnya gimana? Denyut nadi maksimal rumusnya. Ya bagaimana bisa menilai Anda latihannya efektif, Anda mengukur denyut nadi maksimal tidak bisa. Atau menentukan intensitas tidak bisa. Ya bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa olahraga yang Anda lakukan atau aktivitas yang Anda lakukan itu efektif buat tubuh Anda? Gimana? 220 kurang usia. Nah, nanti dikalikan dengan training zone batas bawah, training zone batas atas. Di situ namanya training zone Anda. Jadi intensitas Anda itu harus di antara yaitu tadi 70-80% dari denyut nadi maksimal. Baru efektif. Begitu. Ya. Kalau tadi kemarin saya di teori saya dengar Pak Iwa udah memberikan cara untuk mengukur denyut nadi kan ya? Bisa kan? Nah, itu dari situ bisa 1 menit ya, bisa 60 detik kali 10 atau 10 detik kali 6. Ya kalau untuk kontrol lah gitu, untuk kontrol ya 6 detik kalikan 10 misalkan seperti itu. Ya. Nah, baru kalau memang masuk ke training zone berdasarkan usia masing-masing, Anda bisa mengklaim bahwa olahraga yang saya lakukan, mau jogging, mau apapun, bahwa yang Anda lakukan itu efektif. Begitu. Ya, jadi banyak hal di prinsip-prinsip latihan ini. Belum tentu nanti untuk meningkatkan atau sebagai daya dukung dalam peningkatan prestasi itu atau peningkatan prestasi jogging, lari atau cabang yang lainnya. Dan latihan tahanan kan udah dibahas oleh Pak Iwa kemarin. Bagaimana cara menentukan beban awal, ya menentukan kapan saatnya beban harus ditingkatkan, gitu. Ya, jadi harus progresif itu kan. Jangan terus saja hanya bebannya tuh hanya berapa kilo kalau latihan tahanan itu. Hanya 20 kilo yang nggak bakal ada peningkatan atau baik dari kekuatannya tergantung biomotorik apa ya atau komponen fisik apa saja yang akan Anda tingkatkan. Apakah kekuatan, daya tahan, kecepatan, ya power dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi banyak hal lah, banyak hal. Mungkin itu secara garis besarnya saja Pak Iwa, mungkin ya. Mungkin nanti detailnya mungkin Pak Iwa juga akan mempersiapkan slide itu ya atau PPT-nya. Ya, silakan kalau tidak paham jangan diam begitu. Ya, karena apalagi nih kalau Anda tidak paham apalagi ditunjang dengan model pembelajaran daring seperti ini, ya memperparah gitu ya kan memperparah bahwa model pembelajaran seperti ini ya tidak efektif gitu. Lost generation gitu kan. Ya ITB kehilangan generasi-generasi yang sangat luar biasa ya. Makanya sekarang ITB sedang mendorong gitu ya untuk perkuliahan luring atau hibrid gitu. Ya seperti ini barangkali gitu. Ya, hasilnya barangkali. Tapi ya bukan ITB aja ya kan melakukan pembelajaran daring gitu ya. Hampir semua dari SD, SMP kan seperti ini. Makanya tidak heran gitu ya. Baik dari knowledge-nya, semua aspek lah itu kan, karakternya itu kan ya serba terbatas gitu. Sesuai dengan efek dari pembelajaran daring seperti ini begitu. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mahasiswa kan begitu. Ini sebagai konsekuensi dari proses pembelajaran seperti ini.
begitu. Ya apalagi yang namanya di lab atau perlu gerakan-gerakan kayak tadi kata Pak Iwa, banyak gerakan di hardware step-step banyak yang salah atau ukurnya salah, ya memang wajar gitu ya, karena kalau langsung kita yang awal secara langsung gitu di lapangan mungkin hal ini tidak akan terjadi begitu ya. Jadi tapi ya inilah gitu kan salah satu kelemahan barangkali gitu ya, daring ya, apalagi yang perlu gerakan-gerakan gitu ya atau di lab gitu ya, yang memerlukan lab praktek-praktek di laboratorium gitu ya. Ini sangat berpengaruh sekali begitu. Ya, jadi tapi itu jangan jadikan alasan ya untuk Anda bermalas-malasan untuk belajar, apalagi Anda FTMD banyak praktek nanti di di lab gitu ya. Gitu. Jadi kalau Anda daya juangnya malah dengan kondisi ini akan memperparah ya, akan memperparah. Itu saja barangkali Pak Iwa untuk secara garis besar mengawali perkuliahan ini. Selanjutnya mungkin nanti evaluasi UTS kemarin atau masukan-masukan dari Pak Iwa termasuk membahas tentang prinsip-prinsip latihan yang sekarang masuk ke pertemuan ke-8 ya Pak Iwa ya. Ke-8 begitu ya. Ya kita berapa pertemuan lagi, sekitar efektif mungkin 4 lagi ya. Karena 15 kali pertemuan, 7 diambil UAS barangkali. Ya, efektif ya 6 kali lagi atau 5 kali lagi begitu. Nah, dengan sisa-sisa ini mudah-mudahan bisa dioptimalkan begitu. Ya, itu saja mungkin Pak Iwa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya menyimak saja. Silakan Pak Iwa dengan siapa sekarang Pak Iwa? Sendiri ya Pak Iwa? Untuk hari ini sendiri. Oh, sendiri. Oke. Ya, nuhun ya. Ya, teman-teman tetap semangat, sporty. Sporty. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak saja Pak Iwa ya. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Samsul yang telah memberikan sedikit pandangan terhadap kita mengenai prinsip latihan dan juga tadi sedikit evaluasi. Nah, di sini tadi saya ingin menekankan lagi bahwa nanti akan ada evaluasi latihan. Datanya akan segera saya berikan paling lambat besok. Nah, nanti dari hasil evaluasinya nanti akan saya berikan keterangan mana yang diulang, mana yang diberikan tugas. Nah, setelah itu minggu depan langsung dikumpulkan kembali tugas atau hasil tes ulangnya. Kemudian kita sekarang masuk ke materi tentang prinsip latihan. Saya hanya akan sedikit membahas saja mengenai prinsip latihan. Jadi prinsip sudah terlihat belum materinya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nah di sini kan bisa dilihat nih mengenai prinsip latihan itu ada apa saja gitu ya. Ternyata prinsip latihan itu banyak ya. Ada partisipasi aktif, overload, individual gitu ya, variasi, recovery, multilateral, spesialisasi. Nah sebetulnya ketika kalian ingin latihan, prinsip-prinsip ini harus digunakan. Jadi kalau misalkan kalian mau latihan, ya kalian harus berpartisipasi aktif gitu ya. Jangan kalian latihan ternyata kalian merasa bahwa kok saya nggak aktif ya di dalam latihan, berarti memang kalian belum latihan. Ya ibaratnya sebulan cuma sekali gitu ya, kemudian 2 bulan sekali. Nah itu partisipasi kalian belum terlalu aktif dalam berolahraga. Kemudian prinsip overload, jadi dalam artian ketika kalian melakukan olahraga, prinsip overload itu bahwa latihan atau beban yang dilakukan itu setiap hari atau setiap minggunya itu harus diberikan secara overload atau lebih gitu. Supaya apa? Supaya kemampuan tubuh kalian bertambah. Ketika kalian berlatih dengan beban yang sama dalam satuan waktu tertentu atau waktu yang lama, ya kalian tidak akan mendapatkan peningkatan di sana gitu ya, hanya tetap saja. Nah jadi prinsip overload itu harus dilakukan. Jadi ingat aja prinsipnya, harus ada prinsip overload, berarti beban harus terus naik nih gitu setiap minggunya gitu ya, atau setiap 2 minggunya gitu. Kemudian individual, jadi prinsip individual itu ketika kalian berolahraga misalkan bareng nih sama bapak kalian atau orang tua kalian nih, ayah kalian sama kalian gitu olahraga bareng. Nah itu tidak bisa disamakan bebannya.
ayah kalian mengangkat beban 10 kilo, kalian 10 kilo. Siapa tahu untuk kalian itu terlalu berat atau sebaliknya gitu. Nah, jadi dalam latihan itu memang prinsip individualisasi itu sangat penting karena setiap orang memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda dan keadaan fisik yang berbeda-beda. Mungkin orang tua kamu memiliki sedikit gangguan pada persendian gitu ya atau hypertension. Nah, itu kan berbeda dengan kamu yang segar bugar misalkan. Jadi tidak bisa disamakan dari segi porsinya. Makanya prinsip individualisme itu penting dalam olahraga. Kemudian variasi. Variasi juga penting. Gak boleh nih kita dalam 1 minggu latihan 3 kali, latihannya misalkan lari terus gitu ya, terus larinya long distance terus, tapi harus bervariasi gitu ya, ada long distance-nya, ada middle-nya gitu ya, terus ada latihan kecepatannya, kemudian latihan otot upper body, lower body, core gitu. Jangan upper body terus, nanti kalau upper body terus badan gede kaki kecil misalkan gitu ya, kalau core terus akhirnya tangan kecil kaki kecil gitu. Nah itu kan harus ada variasi gitu. Kemudian juga variasi ada latihan istirahat, jangan latihan terus gitu ya, nggak ada istirahat. Kemudian dalam 1 hari latihan 3 sesi, latihan 3 sesinya ibaratnya variasinya juga kurang nih gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh, jadi latihannya terus bervariasi. Kemudian recovery gitu, penting ya, jangan sampai ketika kalian latihan lupa dengan recovery, nanti jatuhnya overtrain. Nah, overtrain ini justru bukan menambah kebugaran, malah nantinya memberikan efek negatif atau menurunkan kebugaran, bisa jadi sampai sakit atau cedera. Itu yang paling dihindari dari overload latihan ya. Jadi perlu recovery ini sama wajibnya dengan latihan gitu. Jadi ada latihan ada recovery gitu. Jadi kalau latihan gak ada recovery sama aja bohong gitu ya. Itu bukan olahraga, karena recovery ini atau rest ini adalah salah satu bagian dari olahraga. Itu wajib. Kemudian multilateral. Jadi kalau kalian latihan itu multilateral ya. Jadi melatihnya itu yang tadi ada koordinasi, ada endurance, ada daya tahan, kemudian variasi gerakannya diperbanyak, kemudian ada latihan koordinasi, balance gitu ya. Kemudian ada aksi reaksi. Jadi latihan tidak monoton. Jadi tidak multilateral itu dalam artian kalian melakukan banyak gerakan, banyak variasi, banyak macam latihan sehingga nantinya kalian terbiasa melakukan banyak gerakan, dan itu sangat bermanfaat untuk menghindari cedera atau menambah keahlian kalian. Kalau orang yang dari kecilnya sudah banyak berolahraga dan melakukan aktivitas multilateral, ketika sudah dewasa diberikan olahraga apapun dia akan cenderung bisa melakukannya. Makanya kalian kalau di sekolah kadang-kadang punya teman sekolah yang semua olahraga bisa. Nah, karena memang dari kecil dia sudah terbiasa melakukan gerakan-gerakan multilateral. Jadinya ketika dia diberikan variasi gerakan olahraga lain yang lebih kompleks, misalkan dia bisa main bola, diberikan main basket, mungkin seminggu 2 minggu belajar basket dia langsung bisa. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan multilateral yang tinggi gitu. Karena sudah dilatih gitu, dan tidak akan kesulitan. Nah, kalau misalkan yang jarang latihan, yang biasa main basket disuruh main bola ya susah gitu, ataupun sebaliknya gitu. Nah, ini sangat penting gitu ya untuk kalian melakukan olahraga dengan prinsip multilateral. Kemudian spesialisasi juga penting. Kalau misalkan kalian ingin latihan badminton misalkan, badminton fokus terhadap latihan apa badmintonnya gitu ya, single, double atau mix. Oke, sekarang single. Nah, single kita spesialisasikan nih latihannya, misalkan untuk minggu ini atau hari ini endurance, besoknya agility atau besoknya apa. Nah, itu harus jelas. Jadi dalam setiap sesi itu harus jelas tujuannya mau kemana. Nah, itulah prinsip spesialisasi. Kemudian warming up, cool down itu juga menjadi part yang sangat penting dalam proses latihan, karena banyak ini impact-nya tidak terlalu direct ya. Jadi orang banyak yang nggak sadar bahwa ngapain sih warming up atau pemanasan, toh saya main atau olahraga melakukan pemanasan dan tidak sama aja. Nah, itu memang karena nggak langsung, tapi lama kelamaan, nah itu tuh kalau bila terakumulasi itu maka berpotensi akan mendapat cedera gitu ya. Karena memang kita melakukan aktivitas fisik tanpa persiapan, nah itu bahaya gitu. Kemudian reversibilitas ini adalah fase dimana ketika kalian stop latihan. Nah, ini yang agak sulit juga atau agak merugikan. Jadi kalian
latihan ya seminggu 3 kali, dilakukan sudah dalam waktu 6 bulan. Tiba-tiba di satu momen kalian 1 bulan full tidak latihan. Nah itu kondisi tubuh kalian itu akan kembali ke awal. Nah jadi reversibilitas ini harus dihindari, dalam artian ketika kalian memang atlet pro atau misalnya kalian terbiasa latihan, tolong jangan terlalu panjang jeda istirahatnya. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi ke kemampuan awal. Jadi akhirnya nanti hasil latihan kalian pun akan tidak sia-sia ya, tapi kembali lagi ke awal gitu. Nah itu kan ibaratnya kita sudah membuild, kita sudah membuat sesuatu yang bagus, tapi tiba-tiba karena kita teledor, akhirnya semuanya itu jadi kembali lagi ke awal. Itu kan sangat disayangkan. Jadi proses yang kita lalui itu seakan-akan tidak ada hasilnya gitu. Hasilnya nol. Jadi kembali lagi ke keadaan awal, tidak ada peningkatan. Nah itu juga harus diperhatikan. Biasanya kalau atlet-atlet gitu ya, ketika ada di fase ini, fase istirahat, nah pelatih itu bisa akan memberikan porsinya untuk mereka. Maksimal kamu di rumah 2 minggu. Nah makanan yang harus kamu makan sekian, dan dalam waktu 2 minggu libur kamu ini kamu harus melakukan minimal 3 kali olahraga. Nah 3 kali olahraga ini apa aja? Seperti untuk maintain berat badan gitu ya, untuk memaintain kemampuan otot supaya tidak turun, endurance tidak turun, kemudian nggak boleh begadang. Nah itu jadi emang harus diperhatikan hal-hal tersebut. Jika hal-hal tersebut tidak diperhatikan ya kemampuan fisik kita tidak akan terus meningkat gitu ya, malah cenderung stop atau stagnan gitu, tidak ada peningkatan seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk sedikit refresh dari saya gitu terkait materi hari ini. Jadi saya harapkan materi hari ini juga kalian hafalkan atau kalian cermati gitu ya, karena ini memang materi yang penting dan tentunya nanti di UAS akan keluar ya, karena UAS ini sangat membantu ya. UAS teori ini bobotnya paling besar, jadi kalian harus perhatikan dengan baik materi-materi yang kita berikan. Oke, saya kira cukup untuk teori pertemuan hari ini. Maka oleh karena itu saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab mungkin akan saya batasi untuk 5 orang saja. Ya, yuk silakan. Angkat tangan dulu ya sebelum bertanya. Tidak ada yang ditanyakan terkait materi ataupun terkait hasil UTS. Baik. Memang jika tidak ada pertanyaan boleh saja ditanyakan melalui Ciko ya, atau melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa menanyakan ke saya. Tapi jika memang tidak dan itu bersifat pribadi, silahkan akses saya melalui MS Team saja ya, seperti itu. Oke, cukup dari saya dan tunggu saja hasil evaluasi UTS. Kalau tidak hari ini, esok hari dan minggu depan hasil evaluasinya segera dikirimkan atau dikumpulkan ke saya kembali. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap sehat dan berolahraga di saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima